Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Oke, baiklah 95,4 FM Radio Suara Tabang teman saat seni teman saat beraktivitas. Kembali bersama dengan kami di dalam program Brownies, obrolan bisnis UMKM berdaya, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Oke. Baik, edisi Rabu kali ini Mbak Er, kita akan berbincang bersama kembali dengan UMKM yang menarik produknya. Kali ini kita bersama dengan spesialis pepaya. Spesialis pepaya ya. Betul, karena berhubungan dengan tema kita di hari ini, yaitu cuan manis dari pepaya bersama dengan Mbak Eka, owner darinya Dapur Pepaya. Oh beda ya Dapur Pepaya, ini produknya namanya The Castile. The Castile. Ya. Apa Castile? The Castile. The Castile. Oh, The Castile Esperano. Ini. Oke, selamat datang Mbak Eka. Iya, salam. Ini kalau misalkan mereka ini kayak lemah lembut gitu, kita takilan nih, jangan gimana ya, semoga tidak kebentak perasaan. Semoga nggak shock ya selama 30 menit ke depan kita mengupas tuntas dengan produk dari Mbak Eka ini. Gitu. Oke, sehat Mbak Eka. Sehat. Alhamdulillah. Semangat Mbak Eka ya. Harus semangat banget. Aku tadi menarik banget karena ini kenapa kepikiran mengolah pepaya yang kalau misalkan ini ya apa namanya, koreksi kalau misalkan salah. Jadi pepaya ini adalah salah satu tanaman hortikultura yang ada di Tabalong dan justru sedang sangat dimanfaatkan sekali ya. Karena memang pepaya ini tidak mengenal musim. Betul. Selalu melimpah hasilnya. Dan dengan melimpahnya dari pepaya ini, kenapa tiba-tiba punya pikiran untuk mengolah pepaya menjadi makanan cemilan yang kayaknya nggak cuman buahnya doang gitu loh. Gimana nih Mbak? Awalnya itu dari pelatihan di desa sih, karena di Jua itu kan banyak perkebunan pepaya gitu. Jadi kami awalnya itu membuat sukade. Nah dari situ terpikir mengembangkan lagi sampai jadi keripik, abon sama manisan. Oke. Berarti sebelumnya memang ada pelatihan begitu Mbak ya? Berarti awalnya kelompok begitu Mbak? Kelompok. Oke, akhirnya seiring berjalannya waktu yang lain pada sibuk, jadi ya menjalankan sendiri. Tetap Mbak Eka saja yang istiqomah berarti Mbak Eka. Sukade itu adalah buah yang dikeringkan. Benar ya? Sukade itu ya memang dikeringkan. Buah yang dikeringkan buat kan ya? topping Kayak kismis ya, kayak gitu ya? Kayak gitu. Oh, dan awalnya itu menggunakan pepaya. Oke. Lalu akhirnya berkembang. Ini semakin berinovasi juga dan menghasilkan produk yang aku bilang ini out of the box ya, di luar nurul. Di luar nurul banget, itu sangat di luar nalar ya. Iya benar banget, karena papaya candy itu menarik banget ya. Betul, karena kita biasanya mungkin taunya candy dari yang buah lain begitu ya. Kali ini ada pepaya di hadapan kita. Sabar, nanti kita akan coba. Oke. Mbak Eka, apakah memang dari Mbak Ekanya sendiri mungkin doyan makan pepaya kah? Jadi timbul ide-ide pepayanya saya bikin apa lagi ya? Kurang sih kalaunya. Saya sendiri kurang ya. Agak kurang suka buah-buahan. Oke. Oh, tapi memang concern banget di pepaya karena telah mengikuti pelatihan ya. Ini tahu banget pasti mindsetnya bukan cuma suka pepaya tapi suka duit kayaknya. Cari cuan ya, itu adalah hal yang sangat luar biasa sekali. Harus pintar mencari jalur. Ada sebelumnya mungkin ide-ide dari orang luar atau misalkan siapa yang menginspirasi tiba-tiba nggak usah dibikin ini, karena dari pepaya ini ada beberapa produk ya. Ada keripik, ada manisan candy itu kan ya. Terus ada abon. Iya, dan ada abon gitu kan. Ini gimana nih? Apakah memang idenya sendiri yang keluar atau memang ada masukan-masukan dari mentor-mentor kita atau yang lain? Sambil selain memikirkan inovasi selanjutnya, sambil searching juga di Google, di YouTube. Kan cara pengolahannya itu kan beberapa uji coba itu
sering gagal sih, cuman ya seiring jalannya waktu ya hasilnya ya seperti ini. Berapa lama dari trial error ya itu ya? Berapa lama nih? Sekitar 1 bulan dari tahun 2022 itu. 1 bulan trial errornya luar biasa sekali. Masa error terus. Iya, maksudnya kirain membutuhkan waktu yang cukup panjang ya. Cukup panjang, prosesnya itu panjang. Iya, karena kalau misalkan kita lihat sendiri pepaya ini adalah buah yang banyak mengandung air ya. Iya, mengandung air. Iya kan, jadi ketika dia harus mengalami perubahan wujud gitu ya, dari yang lembab ke kering ini pasti panjang banget episodenya. Nah, apakah itu menjadi salah satu kendala buat Mbak Eka sendiri atau gimana nih? Iya, memang awalnya itu menyerap minyak. Habis itu kan kita disupport lagi memakai alat spinner supaya kering, jadilah keripik ini gitu. Sama kalau manisan nih memakai alat food dehydrator agar keringnya itu lebih bagus daripada yang dijemur. Dan kayaknya juga lebih healthy ya, maksudnya Iya. tuh tidak terkontaminasi. Kalau dijemur itu kan kayaknya agak-agak riskan ya dengan apa gitu bakteri dan sebagainya gitu udara ya, luar. terkontaminasi. Jadi memang ada alatnya khusus juga Iya, yang alat menunjang. Jadi ini tidak bisa diragukan dong ya, maksudnya udah fix Sudah banget ya. terpikir ya, sudah terstruktur ke depannya bagaimana, walaupun Mbak Ekanya sendiri kurang suka katanya dengan pepaya. Iya. Tapi Mbak Eka apakah sudah pernah mencoba buah-buahan lain mungkin? Belum. Belum pernah mencoba. Emang nggak suka buah? Iya, emang gak suka buah. Emang nggak suka buah? Saran sayur mungkin ya. Nggak, aku shock loh, maksudnya tidak suka buah tapi Bisa menciptakan produk, gitu kan. Ini menarik banget Jan, karena sweet and spicy ya ini dari papaya candy-nya sendiri ternyata nggak cuman manis. Nggak cuma manis, Iya kan? ada pedas manis, Ada pedas asam. manis gitu kan. Ini luar biasa banget kan, inovasinya dahsyat gitu. Dahsyat maksudnya. sekali, tiba-tiba yang nggak suka buah, kira-kira saya campurin apa biar mungkin rasa buahnya juga bisa terbantu dengan rasa-rasa yang lainnya. Kita ada pedas, manis dan lain-lain. Aku mau tanya ini dong, untuk jenis papayanya sendiri, apakah ada kriteria khusus untuk papayanya sendiri? Ya, biasanya memilih tuh pepayanya yang mengkal biar rasa pepayanya lebih menonjol. Kalau yang manis justru kurang ya? Kalau yang manis terlalu lembek, susah diolahnya. Kalau yang mentah biasanya rasa kalat getahnya itu agak Dan kayaknya juga lebih mudah buat kayak di spinner ya Iya. nanti ya, kayak gitu ya. Kalau yang matang jadi jus dong nanti ya? Ya, betul, jarang Atau sekali. nanti mau bikin jus dari dapur papaya Mbak? mungkin lebih ke sausnya untuk menggantikan buah tomat. Nah, mungkin itu buat yang produk selanjutnya. Ini udah masuk ke, ini sebenarnya udah segmen 3 nih sebenarnya, kalau misalkan udah masuk ke inovasi dan selanjutnya gitu ya. Kita udah tadi gedebak-gedebuk gitu ya, sampai lupa kalau misalkan nanya sudah dari kapan produksi Dapur dapur papaya ini? Dari tahun 2022 itu. Ya. 2022 berarti jalan 2 tahun lagi lucu-lucunya. Oke, sudah. Kita tiba-tiba bersama begitu ya. Semisal ini Mbak, walaupun ya katanya di desa, dari desa mana Mbak Eka, dari Juwai? Iya, dari desa Di Juwai kan memang melimpah begitu Mbak ya. Cuman di belakangan ini kan cuaca sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana untuk pepaya di sana? Apakah tetap menurut Mbak aman begitu? Mungkin ada kendalakah pepayanya di sana untuk pertumbuhannya, atau bagaimana cuaca yang sedang tidak baik-baik saja ini untuk produksi dari dapur pepaya? Masih aman karena di sana kan banyak petani yang menanam juga. Tapi karena cuaca seperti ini biasanya banyak pohon pepayanya itu yang roboh karena kan kondisi tanahnya. Nah, jadi bagaimana nih opsinya semisal terjadi kelangkaan lah bahasanya pepaya di sana? Apakah dari Mbak Eka mencari petani yang lainnya, atau ada opsi mungkin tetap restock dulu deh banyak-banyak begitu biar nanti tidak ada kelangkaan produk dari Mbak Ekanya sendiri gitu? Ya, mencari ke tempat lain sih biasanya. Kalau hanya di tempat saya itu nggak ada lagi buah pepaya. Pokoknya jangan sampai Iya, kosong benar. Ya, jangan sampai kosong lah. Tapi kayaknya nggak mungkin juga nggak sih. mungkin, ya. nggak mungkin. Soalnya kan Nggak mungkin pepaya kosong ya. ini selain buahnya kada musiman, Jadi tahan cuaca, tahan banting ya, dan tahan segala rupa gitu ya. Jadi insya Allah stok pepaya ini akan selalu melimpah, apalagi kan sudah ada pembudidayaan khusus ya untuk pepaya sendiri, dan itu sangat mendukung dari produksi dapur pepaya gitu.
Ini sebenarnya udah diborong nih pertanyaan kita tadi, tapi nanti kita harus ada segmen berikutnya Mbak. Jadi harus kita tahan dulu pertanyaannya. Mbak Eka boleh tarik nafas dulu. Kita sama-sama Mbak Eka ya. Nanti kita akan kembali terus untuk para pemirsa ataupun untuk para pendengar di mana saja Anda berada. Kita akan kembali membahas bersama dengan Mbak Eka, owner dari Dapur Pepaya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Brownies obrolan bisnis. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Oke, balik kembali bersama dengan kami dalam program Brownies Obrolan Bisnis. Edisi manis kali ini, karena kita berbincang bersama dengan Mbak Eka, begitu ya, sesuai dengan tema kita di hari ini, yaitu cuan manis dari pepaya. Asik. Ini cuannya semanis buah pepaya tentunya ya. Nanti kita tanya-tanya cuannya, manis pastinya Mbak Eka ya. Manis ya, omset udah lumayan ya dari 2022 langsung straight to the point ya. Kita langsung nanya masalah omset. Cuan, omset. Gimana nih Mbak Eka? Omsetnya lumayan lah, sekitar 3 jutaan. 1 bulan? Iya, 1 bulan. 1 bulan 3 juta ya, itu udah luar biasa banget ya. Banget. Sudah bisa membeli pepaya berapa karung gitu ya. Iya. Tapi memang udah punya langganan sendiri kan ya, maksudnya nggak harus join sama para petani mungkin ya, langsung dianterin. Iya, langsung dianterin. Oh, ada kendala nggak sih dalam proses pembuatan atau mungkin proses penjualan, pemasaran dan lain sebagainya? Ada ini nggak sih? Ya, lebih ke pemasaran sih. Kenapa tuh? Soalnya kan masih sebagian lah dikenal, masih belum sampai pemasarannya keluar daerah, masih belum. Punya pemasaran skala besar. Kalaunya pesanan biasa tuh sudah pernah. Sudah sampai keluar gitu ya. Kalaunya skala besar masih belum. Dengan yang lain mungkin sosial media dan lain sebagainya, promosi kayak gitu udah pernah dilakuin juga Mbak? Sudah pernah. Udah pernah ya. Mudah-mudahan lewat mengudara lewat Brownies ya, bisa lebih terkenal. Ini juga berubah ya, sampai naik 40% ya omsetnya ketika masuk ke Brownies. Kita doain semoga Mbak Eka juga langsung membooming gitu ya dengan produk yang aku bilang tadi unik ya. Unik banget. Karena ya. olahan dari pepaya bisa jadi beraneka macam produk. Ngomong-ngomong masalah produk, mungkin boleh ini Mbak. Tadi kan tiba-tiba ada yang katanya pepayanya jadi keripik, jadi abon. Itu gimana proses pembuatannya kalau boleh tahu? Prosesnya tuh kurang lebih seperti keripik, cuman teksturnya agak lebih halus. Proses penggorengan sama ini kita tetap di spinner juga biar minyaknya tidak menyerap ke kemasan. Kemasan. Di antara pepaya candy, terus juga keripik pepaya sama abon, yang paling riskan, yang paling rungsing, yang paling tantrum tuh yang mana tuh Mbak? Oh, yang paling susah. Yang paling susah? Lebih ke keripik, soalnya proses penggorengannya itu lama. Harus keripik. ada yang dijaga, mungkin apinya tidak boleh terlalu besar dan lain sebagainya. Untuk harga mempengaruhi mungkin di antara semuanya yang paling mahal adalah keripik? Iya, keripik paling mahal kalau yang toplesan seperti ini. Kalau yang ini sudah coba disepil Mbak. Disepil harganya. Kalau untuk toplesan sudah 25.000 per toplesnya. Oke, ini 25.000 rupiah. Ini 25.000. Kalau yang ini 20.000 rupiah. Ini 20.000, ini siap dibawa kemana-mana ya, aman banget ya. Untuk papaya candy berapa Mbak? Papaya candy juga 20.000 rupiah. 20.000 ya. Iya, 20.000. Ini nah 20.000 ini aku Dari ini ya. tadi terpana ke sini ya. Aku dari langsung awal karena jatuh cinta. apa ya, dia lucu maksudnya kemasannya gitu. Terus ada gambar-gambar yang menarik banget. Nih kayaknya target marketnya anak-anak ya. Iya. Biar mengalihkan anak-anak yang emang suka banget makan-makan permen dan lain sebagainya. Ini kayaknya lebih sehat banget ya. Lebih sehat soalnya kan Langsung dari buah. papaya itu banyak vitaminnya. Ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan ayah dan bunda. Aduh, jadi program Indonesia Sehat kalau kayak gitu ya. Iya, bener banget. Jadi bisa mengganti cemilan atau misalkan permen yang ada di rumah ketika anaknya pengen gitu ya. Langsung aja beli papaya candy, karena ini kalau aku sendiri pribadi ini nggak terlalu manis sebenarnya. Jadi manisnya tuh memang pure dari buah, dan si gulanya ini sebenarnya memang cuman pemanis. Ya kan ya, nggak istilahnya mahtah banget manis gitu, enggak gitu ya. Tetap dari pepayanya. Dan ini juga ingredientsnya buah pepaya asli gitu ya Mbak ya. Abon tadi berapa Mbak kalau abon? Abon berapa Mbak? Abon 15.000. Abon 15.000. Oke, boleh. Nah, abon. ini dia abon. Bisa dilihat abon kali ini. Ini rasanya manis atau asin? Banyak banget ini Mbak rasanya. Varian rasanya. Banyak.
Ada cabai hijau, sapi panggang, balado, original atau pedas. Ini cocok banget karena sebentar lagi puasaan ya. Buat yang pengen nyetok buat sahur. Betul, daripada bingung kira-kira makan telur toppingnya apa. Nah, ini kayaknya makan pakai nasi anget ini udah enak banget ya Mbak ya. Mbak kalem banget ya, aku kayak lagi di ngobrol sama guru BP tau gak sih Mbak? Itu kayak lagi di sidang gitu ya Mbak. Maaf Bu. Tenang. Ini kita berasa jadi murid lagi tanyain sama ibu guru BP gitu ya kalau kayak gitu ya. Tapi di antara semuanya, produk yang paling best seller yang mana? Manisan, lebih manisan. Oh, Papaya Candy. Oh, sesuai dengan ekspektasiku ya. Ternyata Papaya Candy adalah produk best seller dari Dapur Papaya ya. Kenapa sih disebut atau dinamain Dapur Papaya? Karena memproduksi ya olahan pepaya. Oh, jadi nggak mau ribet ya, pokoknya Dapur Papaya gitu ya. Berarti nanti kalau bikin jeruk Dapur Jeruk. Gak usah semuanya. Okay. Tapi memang kebaikannya tipikal orang yang kayaknya memang nggak mau ribet ya Mbak ya. Maksudnya tuh dari pengucapan, maksudnya penamaan produknya sendiri nggak ribet gitu kan. Maksudnya Dapur Papaya. Cuman ketika masuk ke De Castile ini, De Castile Esperanza gitu kan. Ini agak-agak belibet tapi nggak apa-apa. De Castile itu, Castilla itu adalah bahasa Banjar pepaya ya. Tapi dengan tulisan yang gini kayaknya aku yakin deh ini pasti akan go international. Betul. Gitu. Nanti orang-orang beli The Castile. Iya, The Castile gitu kan. Ini jangan-jangan produk nih katanya dari Italiano, Esperano gitu ya. Ternyata dari Kabupaten Tabalong, luar biasa sekali. Mbak, aku mau tanya dong, untuk pemilihan dari packagingnya sendiri ini apakah memang diarahkan dari pelatihan kemarin atau memang ide dari Mbak Eka sendiri nih? Itu kemarin dapat dari pelatihan. Dapat dari pelatihan ya. Ini berarti kalau misalkan para pemirsa yang ada di rumah pengen icip-icip nih, kalau kita kan di sini udah bisa ya icip-icip ya, pengen icip-icip itu produknya tersedia di mana saja? Ada di Toko Sultan, oleh-oleh Tabalong, Rumah BUMN Sarleta, sama di biasanya kalau di expo, tiap kali expo pasti kita ikut juga. Tiap kali expo ya. Tapi Mbak Eka dari mana? Dari Juai? Dari Juai. Di rumah Mbak Eka ada juga? Ada juga. Boleh ready. Beli di rumah Mbak Eka? Boleh. Oh, boleh. Oke, barangkali nanti nggak boleh harus pergi di Sultan katanya. Nggak apa-apa sambil bersilaturahmi ya Mbak ya, kayak gitu ya. Kalau beli langsung ke rumah dapat diskon. Ada nomor, alamat? Ada di situ. Instagram mungkin ada? Oh nggak ada, nanti kita ada ya? Ada. Oke, Instagramnya ada, boleh disebutin Mbak Eka, kita promosi gila-gilaan nih di sini. Untuk Instagramnya sendiri ada nggak di mana? Mata kita ini. Mana Mbak? Oke, aku ngelihat dulu. Ini kosong. Oke, untuk Instagramnya @dapurpepaya_ ya. Itu boleh dikepo-kepoin ya. Apalagi ini dengan kemasan yang sebagus ini, semenarik ini kan udah mau mendekati hari raya ya Mbak ya. Otomatis banyak sekali hampers bertebaran di mana-mana. Anda ingin mengirimkan hampers yang lain dari yang lain? Betul. Pilihlah De Castile dari Dapur Pepaya. Facebooknya juga ada ini, Dapur Pepaya. Oke, silakan saja dicari Dapur Pepaya. Instagramnya tadi @dapurpepaya_. WA-nya ada di 0838 4475 6939. Di layar kaca juga bisa terlihat ini Mbak Er. Betul sekali. Jadi langsung dikepoin di situ ya. Jadi jangan kaget Mbak Eka, tiba-tiba nanti pulang ke rumah banyak orderan. Amin. Ya Allah, amin. Tapi pepaya aman? Aman. Selalu aman Janah ya kalau misalkan udah pepaya. Mbak, ada target tertentu nih setelah 2 tahun berjalan dari Dapur Pepaya sendiri, apakah ingin berinovasi? Tadi udah di-spill sebenarnya mau bikin saus katanya gitu ya. Malah pikirku apa coba? Dodol dong Mbak. Oh, saya pikir tadi kemaruman. Dodol ternyata jawabannya adalah. Aku dodol dan ternyata jawabannya adalah saus. Boleh dong di-spill sedikit-sedikit tuh. Saus itu sebenarnya dari pertengahan kemarin itu sudah kita pernah coba, cuman ini mungkin lebih ke penyempurnaan produknya aja biar siap dipasarkan. Oke, jadi sausnya yang biasanya itu terbuat dari tomat ya, ini berbahan dasar pepaya ya.
ini sama-sama mengandung vitamin C yang cukup tinggi ya antara Betul. pepaya dan tomat ini ya. Jadi ini mungkin ada yang bosen saus tomat mulu gitu Bisa ya. di collab kali ini, dicoba nanti ada saus pepaya. Saus pepaya ya. Tentunya ada varian pedas ya. Manis. Pedas manis Ada gitu apa ya. lagi? Ada rasa lain lagi? Udah itu. Oke, baiklah. Barangkali kan tiba-tiba nanti ada rasa apa? Ternyata 2 rasa dulu ya. 2 rasa dulu. Oke, baiklah. Untuk jangka panjangnya kira-kira Mbak Eka bagaimana ke depannya? Apakah tiba-tiba ingin dari buahnya saja? Mungkin ini kan buah pepaya dulu ya, entah ke daunnya kan nanti mungkin dari produknya ini Mbak Eka nggak mungkin batangnya sih ya. Jadi masih belum ada ke situ lagi. Masih fokus di buah pepayanya masih aja ya. fokus saja. mengembangkan yang ada. Oke, berarti masih Mau fokus fokus dulu ke di buahnya. buah-buahan karena ini juga dari buahnya sendiri bisa menghasilkan produk yang banyak ya. Ada abon, ada manisan, ada keripik nanti ya. ada saus juga. Ada saus, berarti ada 4 varian produk dari dapur pepaya ya. Ini luar biasa banget loh. Jalannya baru 2 tahun ya dari 2022 ya. Kita anggap 2 tahun lah ya, karena 2025 belum jalan tapi sudah menghasilkan produk-produk yang luar biasa, unik sekali gitu. Sangat-sangat unik. Ada kesan-kesan nggak sih Mbak? Maksudnya hal yang emang susah banget dilupakan ketika tiba-tiba Mempunyai produk gitu, mempunyai usaha punya dapur produk pepaya. ini, terus misalkan di apa ya, ada yang beli dari luar atau mungkin dari para apa sih, dari orang-orang mungkin yang juga saya Ya. kurang suka buah juga nih seperti Mbak Eka, tapi pas nyicip olahan jadi dari suka. produk pepaya ini jadi Ada saya nggak sih suka hal-hal banget. yang nggak bisa dilupain itu sampai sekarang nih? Hal berkesan. Ya. Ada nggak sih Mbak yang susah dilupakan gitu, tiba-tiba kepikiran gitu? Atau ada orang yang tiap hari beli aja, tiap hari beli. Aku nggak suka pepaya nih, tapi karena aku makan produknya Mbak, aku jadi suka gitu. Reaksi pelanggan itu yang masih saya analisis. analisis. Oke. Jadi memang tadi ya kendala yang Mbak sebutin bahwa untuk pemasaran, untuk mengenalkan produk ini agak sulit ya. Sulit, Oke. Nih aku optimis loh Mbak dengan produk Mbak. Betul, saya juga mendukung karena Iya. wow, tiba-tiba ada abon, saya rada Benar, kaget ternyata benar bisa banget. dibuat abon gitu. Karena taunya kan mungkin jadi cemilan yang manis aja, asinnya juga cuma saya merasa jadi keripik aja, tiba-tiba ternyata ada abonnya juga. Pokoknya jangan ragu kalau misalkan pengen cobain produk dari dapur pepaya, ini bisa datang ke Sultan ya. Di Sultan. Keranjang Kuning mungkin udah ada kah? Udah Marketplace? ada. Oh, Udah sudah ada ya. ada. Tinggal di searching nanti di situ, jadi yang di seluruh Indonesia. Betul. Bisa Penonton langsung kita kan luar juga. Iya, bisa langsung mengorder, diicip-icip gitu ya. Mudah-mudahan semakin luas sekali pemasarannya. Semakin Oke. ramai juga pastinya. Semangat mengolah pepaya Mbak Eka. Oke. Akhirnya kita akan nyambung lagi ke segmen selanjutnya. Jangan mana-mana, Mbak Eka silahkan relaksasi dulu ya. Karena aku nih dari tadi curiga Mbak Eka antara takut di interview sama kita atau kayak gimana ini. Atau takut dengan bentakan kita ya. Tenang Mbak Eka, kita kasih waktu untuk tarik nafas. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan bisnis. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Oke, Mbak Eka masih bersama dengan kami dalam program Brownies, obrolan bisnis, masih bersama dengan spesialis pepaya. Masih dengan Mbak Eka dari Dapur Pepaya dan juga beberapa produknya di Kastil ya. Aduh, aku nih udah manis. cocok neyang banget ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya Banyak banget. dari awal produksinya, terus kendala dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke segmen 3. Kita ini ya nanya ya trik atau tipsnya dari Mbak Eka sendiri untuk mempertahankan produk tersebut ini agar tetap terjaga dalam artian tidak rusak ketika dibawa ke luar Mana-mana. kota gitu kan. Terus dengan kondisi keripik yang tetap kriuk. Nah, Betul. apa nih? Kira-kira apa tuh? Kiat-kiatnya seperti apa nih Mbak? Kiat-kiatnya tuh kalau awal pemotongan kan kita harus direndam menggunakan air kapur dulu biar bagus bentuknya, lurus. Kemudian habis digoreng tuh kan kita spinner biar lebih renyah. Kemudian kita kemas dengan toples ataupun yang ini biasanya tahan sampai 3 bulan Tahan sampai 3 bulan dan itu tanpa pengawet tanpa ya. pengawet. Pengawetnya pengawet alami tadi ya. Pengawet alami. Harus dari prosesnya pokoknya Iya, yang harus teliti. prosesnya yang
ribet sebenarnya ya, tapi memang untuk daya ketahanannya sendiri dari produk De Castille ini kuat sampai 3 bulan. 3 bulan di luar ini ya, suhu ruang ya. Ini kayaknya ke luar negeri juga aman. Oke, asalkan jangan lebih dari 3 bulan perginya ya. Iya, benar banget. Maksudnya untuk dari ekspedisinya juga ke sana, berarti ya Mbak ya, bisa menjangkau ke tempat yang jauh, dan ini memang kemasannya sendiri kedap. Betul. Ya, kedap. Jadi ini pasti akan menjamin kerenyahan dari produk De Castille gitu. Icip-icip. Saya mau ini penasaran dari tadi. Mau yang mana? Yang asin-asin. Nih, yang abon boleh Abon. Boleh dibuka. Boleh. Belum dibuka loh. Boleh dibuka, boleh dibuka. Boleh. Oke, sambil kita buka sambil promosi bisa aja. Boleh. Aku nyobain keripiknya aja. Oke, Mbak Eka mau coba? Udah bosan. Mbak Eka tidak suka papaya. Oh iya. Dia suka omsetnya saja. Oke, baiklah kalau begitu. Oh, ternyata abonnya tidak seperti abon yang Mbak pikirkan. Jadi? Mbak mikirnya abonnya gimana? Basah, agak-agak basah, manis. Berseret-seret gitu? Tidak. Jadi dia? Crispy juga. Oh. Abon apakah ini? Abon papaya. Gue aku lihat. Aku icip dong. Ada nasi. Soalnya enak nih buat dicemil-cemil ya. Oh iya, ini rasa apa tadi? Coba lihat. Ini manis. rasa sapi panggang. Sapi panggang. Abon sapi panggang. Wah, ini cocok banget nih. Anak-anak yang GTM ya, gerakan tutup mulut. Ini kayaknya cocok banget karena rasanya kriuk-kriuk. Terus manis-manis gitu. Ini lebih asin ya yang ini ya. Ini rasa balado. Ini sama-sama. Ini sekilas kayak bawang goreng ya, Mbak? Iya, rasanya seperti bawang goreng. Makanya kan nasi anget, nasi padang nih enak nih dicampur ini kayaknya nih habis ini nih. Ini harus pakai papaya yang lebih mangkal. Lebih mangkal lagi lah kita bilang. Biar rasa papayanya menonjol. Tapi bukannya mentah Mbak ya? Bukan. Karena kalau mentah katanya pahit. Bukan pahit sih, lebih kayak kalat gitu. Oh, terasa. begetah Pahit, ya. kalat, Oke. Ini berarti dalam pemilihan papayanya juga harus benar-benar selektif ya Mbak ya. Maksudnya yang tingkat kematangannya tuh yang benar-benar pas yang bisa diolah. Terlalu matang nggak boleh. Terlalu mangkel juga nggak boleh. Yang sedang-sedang saja berarti. Makanya tadi nggak masalah katanya Mbak ya untuk papaya jenis apapun itu, yang penting tingkat kematangannya. Betul sekali. Aku suka banget, serius aku suka banget sama papaya candy-nya. Ini harus kita beli. Harus kita beli. Jangan dibuka ini nanti kalau ada yang mau beli. Papaya candy kita sudah cicip di belakang. Ini kita udah cicip di belakang. Ini enak banget. Oh iya, tadi ini kan ada kemasan kecil juga, mungkin bagi yang ingin icip-icip. Ini tadi berapa Mbak kalau yang ini? 10.000 aja. 10.000 aja. Nah, kalau yang ini nggak dijual ya, kalau yang ini ya. Ini khusus buat hostnya Brownies ya. Oke. Ada 10 toples. Jadi paket icip-icip ada, terus paket yang mungkin yang ingin restock juga ada Mbak ya. Tapi ini semisal ingin beli lebih dari ini, apakah ada kemasan yang lebih besar lagi mungkin Mbak? Atau cukup seperti ini saja kemasannya? Paket kiloan ada sih, cuman jarang yang pesan. Tapi ada. Nah, barangkali mungkin Mbak Ergi ingin mengisi toples di rumahnya dengan paket kiloannya. Bener-bener. Ini di rumah tuh doyan banget pada ngemil Mbak. Jadi aku mau beli ini. Nah, tenang, katanya ada paket kiloan. Jadi, Mbak, ada promo nggak sih? Promo-promo mungkin untuk kita mendekati puasa hari raya gitu kan. Misalkan tiba-tiba sebelum masuk ke bulan puasa early bird gitu kan, misalkan beli 1 gratis 5 atau beli 5 gratis 1 kayak gitu, atau diskon 2%, 5% gitu kan. Kalaunya beli lebih dari 2 punya harga reseller. Open berarti ya untuk reseller ya. Silahkan di DM atau di WA untuk reseller sendiri ya. Ini kalau aku bilang sih nggak akan mengecewakan ya, karena dengan produk ketahanannya sendiri yang selama 3 bulan insya Allah nggak akan rugi gitu maksudnya. Iya, karena produknya saja mungkin di rumah kita nggak sampai 5 hari habis ya. Jangan kan nunggu 3 bulan ya. Iya. Sore aja kayaknya udah habis gitu ya produknya karena ya.
membuat kita tidak berhenti. Benar capek-capek banget. untuk makan. Aku tadi mau ngomong apa ya sama Mbak Eka ya? Oh ya, tipsnya sendiri dari Mbak Eka untuk para pengusaha yang pemula gitu ya, yang istilahnya masih moodnya nih naik turun gitu ya, pengen dapat duit tambahan tapi nggak mau pegel gitu kan, nggak mau capek, seperti apa? Boleh dong dikasih tips-tipsnya gitu sama dari Mbak Eka, Eka. dikasih motivasi sama Mbak Eka supaya lebih bersemangat lagi untuk berusaha nih. Usaha ini kan yang penting kita konsisten dan memanfaatkan potensi yang ada gitu. Kita kan perlu ikut-ikut usaha yang Sudah ada. yang sudah ada gitu. Lebih membuat tren kita sendiri gitu. Oke, benar ya, benar luar biasa. Jadilah katanya gini, ada istilah nyebut kalau jadilah trendsetter daripada jadi follower. Wih. Paham ya. Jadi luar biasa sekali tadi, semoga memberikan energi yang positif dari Mbak Eka sendiri, bahwa yang lagi ada di rumah yang masih up and down ya ini, karena jiwa pengusaha ini benar-benar harus memiliki jiwa yang sangat kuat gitu ya. Ketika harus bangun subuh tiba-tiba mengganggu jam tidur gitu ya, lalu mengeluh gitu ya. Tahu-tahu jualan omsetnya nggak sesuai, down gitu kan. Itu sering banget terjadi ya dalam dunia perbisnisan atau dunia usaha ya. Tapi mudah-mudahan dengan energi yang ditularkan oleh Mbak Eka sendiri yang menjalankan bisnis ini selama 2 tahun dengan omset yang luar biasa. Luar biasa omsetnya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ayo, buat kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Mbak Eka ya. Semoga energinya juga menular ke yang ada di rumah. Kita tularkan energi kita. Kita ditularkan energinya. Mbak, sebelum kita closing, sebelum kita pamit, boleh silahkan promosikan produknya, belinya di mana, apa keunggulan dari produknya, harganya berapa, silahkan. Silahkan beli produk keripik pepaya. Ada banyak variannya. Nah, untuk yang kemasan seperti ini 20.000. Untuk yang toplesan ini 25.000. Untuk yang abon 15.000. Dan untuk yang ini 10.000-an. Produk ecil-ecil. Belinya di mana, Mbak? Belinya bisa di Toko Sultan, Rumah BUMN Sarleta, sama di expo terdekat. Di rumah juga ready selalu. Oke. Tetangga Mbak Eka jangan lupa beli, tetangga Mbak Eka ya. Jangan lupa dibeli ya. Ini luar biasa sekali produknya yang aku bilang unik tadi ya. Karena ketika pertama kali ini langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, Mbak. Ini seperti lagu dangdut kalau misalkan aku ya. Karena emang bener loh Jan, maksudnya orang itu akan tertarik kepada pandangan pertama biasanya gitu kan ya. Gitu berarti Mbak Eka berhasil. Semoga customer yang lain juga memiliki pemikiran yang sama seperti aku. Semoga terpanah dengan produk-produk darinya Dapur Pepaya. Sukses Mbak Eka. Sukses banget Mbak Eka, luar biasa. Terima kasih sudah menghadirkan produk yang luar biasa, memanfaatkan potensi. Ini salah satu keunggulan dari Kabupaten Tabalong. Karena sedang gencar-gencarnya pembudidayaan pepaya khas Tabalong, luar biasa sekali. Terima kasih menciptakan produk yang enak ya, yang sehat buat anak-anak juga. Jangan lupa buat yang ada di rumah, jangan cuma dilihat, jangan cuma ditonton, dibeli, dicoba, silahkan. Seluruh Indonesia bisa, katanya di toko Oren juga sudah tersedia Mbak Eka ya. Silahkan saja yang ingin membeli untuk produk Dapur Pepaya. Ada beraneka macam jenis. Yang tidak suka manis, ada yang asin. Yang tidak suka asin, ada yang manis. Jadi silahkan saja. Silakan saja. Thank you banget Mbak Eka sudah hadir ke Brownies. Sukses buat usahanya. Kita tunggu saus dari pepaya ya. Untuk selanjutnya ya. Benar banget. Mbak Bas, thank you juga ya sudah menjadi support system untuk Mbak Eka tadi. Luar biasa sekali. Luar biasa, terima kasih banyak dan sampai berjumpa lagi di episode minggu depan. Ada ya minggu depan ya? Ada ya. Jadi senantiasa saksikan program Brownies, pastinya nanti akan ada lagi UMKM dengan inovasi-inovasi menarik, entah produk apakah itu makanan, minuman ataupun produk lainnya. Nanti akan kita undang Saudi dalam program Brownies. Jadi jangan kemana-mana, pastinya kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih kembali Mbak Eka. Makasih Mbak Eka. Sampai jumpa di program Brownies episode berikutnya mungkin ya. Ergi pamit, Jana juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Brownies UMKM